Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kembali lagi belajar dengan Bapak kalian Syah. Kalian bisa sebut Pak Aldi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang bentuk dan pengertian bilangan pecahan, dan mengingatkan saja karena minggu kemarin kalian sudah mempelajarinya. Nah, di sini tujuan pembelajarannya adalah agar kalian untuk mengetahui bilangan pecahan. Apa sih itu bilangan pecahan? Nah, dan kedua untuk mengetahui macam-macam bilangan pecahan. Nah, macam-macamnya itu ada berapa? Bentuknya bagaimana, Pak? Nah, nanti kita bahas di pembelajaran berikutnya. Baik, kalian siapkan saja ballpoint sama kertasnya atau bukunya. Nah, anak-anak udah siapkan ballpoint sama kertasnya. Nah, jadi kita menuju ke yang pertama. Apa sih bilangan pecahan itu? Jadi bilangan pecahan itu merupakan suatu pembilang dan penyebut. Pembilang itu apa? Nah, di sini jadi pembilang itu adalah angka yang kita miliki, sedangkan penyebut adalah keseluruhannya. Keseluruhan dari yang ada di bagian yang dimiliki. Contoh, kita ambil contoh 2/5. Angka 2 sama 5. Nah, itu tuh ini itu kita sebut aja ini adalah pembilangnya. Dan ini adalah penyebut. Nah, jadi kita itu memiliki 2 dari 5 gitu. Nah, kenapa gitu, Pak? Kita ambil contoh aja nih. Misalnya kita gambarkan ini. Nah, ini yang ada persegi panjang. Atau enggak kita memiliki waper. Waper itu kita potong menjadi 5. Nah, 5 udah itu ini tuh diarsir, atau kita memiliki 2. Nah, itu kita arsir. Nah, ini itu disebut 2/5. Jadi 2 di 5. Kalian paham nggak? Kalau nggak paham kita cari contoh lain ya. Nah, misal saya memiliki buah semangka. Nah, misal ini adalah semangka. Semangkanya kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. Jadi kalau dibagi 2 kan otomatis di gini. Nah, dan ini tuh yang kita miliki, jadi kita arsir ini. Jadi ini itu disebut 1/2. Jadi 1 di 2 gitu. Contoh lagi, kita nih mangka lagi. Kita bagi 4 nih. Jadi otomatis 4. Nah, dan kita ini diarsir ini itu 1, otomatis kita di sini juga 1. Jadi ini itu 1/4 karena kita memiliki 1 di 4. Karena dari konsep awalnya itu pembilang itu bagian yang dimiliki.
sedangkan penyebutnya itu keseluruhan. Jadi kalian juga menyebutnya 1/4. Dan jangan lupa bentuk atau simbol dari pecahan itu ditandai oleh ini, tanda ini, tanda. Jadi ini itu disebut per. Ini itu disebut per. Ini angka 1, ini 2, sedangkan ini adalah per. Nah, ini nih adalah per nih. Jadi dibacanya itu 1/2, 1/2, 1/4, 2/5 gitu. Kalian paham kan? Nah, kita lanjut yang kedua. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, kalian boleh tanya nanti di akhir ya, atau berkomentar silakan. Baik, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu macam-macam pecahan. Ada berapa sih Pak macam-macam pecahan? Nah, Bapak di sini menuliskan ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Apa itu semua Pak? Nah, kita bahas satu-satu. Untuk itu yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu apaan? Pecahan biasa itu yaitu pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebutnya. Seperti tadi dari pengertian bilangan pecahan itu yaitu bentuk dari pecahan biasa. Contoh bentuknya yaitu 1/2. Nah, ini adalah pecahan biasa. Contoh lain 2/4, 2/5. Jadi pecahan biasa itu hanya memiliki pembilang dan penyebutnya. Nah, pembilang, penyebut, pembilang, penyebut. Nah, itu doang jika pecahan biasa. Nah, yang kedua yaitu pecahan campuran. Apa sih Pak pecahan campuran itu? Pecahan campuran itu yaitu penyederhanaan dari pecahan biasa, tapi dengan syarat si pembilang harus lebih besar dari penyebut. Harus lebih besar ya si pembilangnya. Penyederhanaan bilangan pecahan itu gimana ya Pak? Nah, jadi misalnya ini pecahan biasa 3/2. Kita ubah ke pecahan campuran atau kita sederhanakan gitu. Penyederhanaan kan tadi. Nah, gimana caranya? Yaitu tinggal dibagi aja. 3 dibagi 2. Nah, kita ambil 1 di sini. Di sini tulis 2, sisa 1. Jadi kita tulis aja 3/2. Enggak, kita hapus. Ini 3/2 kita sederhanakan. Kita tulis saja di sini untuk kotretan. Tadi 3 dibagi 2. Jadi ini tulis 1, 2, sisa 1. Jadi kita tulis saja 1 yang ini nih. Ini tetap 2 kan? Jadi otomatis ini penyebutnya. Dan ini pembilang. 1/2. Oke, anak-anak ngerti gak? Segini dulu. Jadi pecahan campuran adalah penyederhanaan dari pecahan biasa dengan syarat si pembilang harus lebih besar dari penyebut. Ini syarat ya. Contohnya 3/2. Ini sudah termasuk syarat kan? Karena si pembilang lebih besar dari 2. 3 lebih besar dari 2. Cara menyederhanakannya yaitu
tinggal kita bagi saja. 3 dibagi 2 yaitu 1 kali 2, 2 dikurang sisa 1. Nah, jadi si 1 ini itu dari sini. Dari sini nih. Dan si pembilang dari sini. Sedangkan si penyebut ini dari ini. Soalnya ini, Pak. Gimana, ngerti kan kalian? Bagaimana, Pak? Kalau dari pecahan campuran itu mengubah ke pecahan biasa, itu sangat mudah. Jika kalian ingat materi yang sebelumnya itu pasti kalian udah, yang minggu kemarin kalian insya Allah bisa menjawabnya. Misalnya 1/2 kita ubah lagi nih ke pecahan biasa. Kita tinggal kalikan saja, ini dikali lalu ditambah jumlahnya. Jadi kita hapus dulu ini. Jadi ini ditambah. Ini tetap pernya 2. Penyebutnya tetap 2. Jadi 1 kali 2 ditambah 1. Jadi 3/2. Itu cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, jadi kesimpulannya itu sederhananya jadi mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa yaitu dengan cara 1 dikalikan dengan 2 lalu ditambahkan dengan 1. Jadi seperti ini penulisannya, 1 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Itu untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Sedangkan cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, ke pecahan campuran, maaf, ke pecahan campuran. Jadi mengubah pecahan campuran, itu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, yaitu dengan cara kita membaginya 3 dibagi 2, 3 dibagi 2, dan ini adalah 1 di sini taruhnya. Si 2 otomatis penyebut dan si 1 ini sisanya menjadi pembilang. Gimana, ngerti kan? Nah, untuk yang ketiga yaitu desimal. Desimal itu apaan, Pak? Yaitu bilangan pecahan yang pernya itu per 10, per berapapun itu, per 10, per 100, yaitu kelipatan dari 10 gitu. Dan desimal itu ditandai oleh tandanya adalah bentuk koma. Jadi desimal itu memiliki koma. Contoh cara mengubah bilangan desimal ke bilangan biasa 0,5. Nah, kan diubah 0,5 itu ke pecahan biasa, yaitu kita harus mengetahui di belakang koma itu satu angka, yaitu disebut per 10. Misalnya ini 0,5, berarti di belakang komanya itu cuma 1, jadi 10 per 10. Jika di sininya 0,25, maka di sininya
per 100 karena di belakang koma adalah 2 angka. Jadi jika sudah seperti ini, kita tuliskan saja 5-nya di sini. Ini 25, tuliskan saja 25-nya di sini. Setelah gini gimana, Pak? Ya, ini juga sudah disebut pecahan biasa, cuman terlalu besar. Jadi lebih baiknya kita menyederhanakannya, yaitu membagi dengan 5. Kalau 5/10 itu bisa dibagi dengan 5, dibagi dengan pembilangnya. Jadi sehingga 1/2. Kalau ini bisa dibagi dengan 25-nya. Jadi karena 100 dibagi 25 itu bisa, sehingga 100 dibagi 25 sama dengan 4, dan 25 dibagi 25 itu sama dengan 1. Cara mengubah bilangan pecahan ke bilangan desimal gimana, Pak, itu? Nah, kita ambil contoh yang 5/10, yaitu kita bagi saja 5 dibagi 10. 5 dibagi 10. Kita tulis di sini untuk coretan 5 dibagi 10. Kok nggak bisa ini? Kita pinjam saja 0 sama koma. Jadi di sini kita tambahkan 0. 10 kali berapa yang menghasilkan 50? Yaitu dikali 5. Nah, kali 5 sama dengan 0. Jadi jawab desimalnya itu adalah 0,5. Sama saja kan? 0,5 pecahan biasanya 5/10 atau 1/2. Dan ini juga sama, 5/10 bilangan desimalnya yaitu 0,5. Nah, itu saja untuk pecahan desimal. Jadi kita jika ingin mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa, kita melihat dulu tanda komanya itu di sebelah mana, dan angka di setelah tanda koma itu berapa gitu. Misalnya kan ini belakang koma itu ada 2 angka, jadi per 100. Ini di belakang tanda koma itu 1 angka, jadi per 10. Jika di sininya 1, jadi 1. Di sininya tetap per 10 karena tanda komanya itu masih 2 di belakang tanda komanya. Jadi di sininya 125 gitu. 125. Nah, jadi kita tulis saja di sini. Misalnya di sini ada 1,5. Di sininya 1 bukan 0, tapi ini pecahan desimal karena memiliki koma. Jadi di sini itu sehubungan di belakang komanya itu cuma 1 angka, jadi di sininya tulis 10, dan di sininya 1,5, jadi tulis saja 15. Jadi nggak dianggap komanya karena koma ini mewakili 10. Baik, gimana? Ngerti nggak? Untuk yang keempat yaitu persen. Persen itu apa? Persen itu yaitu setiap bilangan pecahan yang memiliki penyebutnya per 100. Jadi penyebutnya itu 100 dan ditandai oleh tanda seperti ini. Untuk persen itu ditandai seperti ini. Jadi ini itu persen. Baik, cara mengubah bilangan persen ke bilangan desimal. Misalnya kita memiliki 20%. Nah, seperti ini penulisannya. Kan persen itu penyebutnya itu per 100. Jadi sama dengan ini itu 100 per 100, 20. Jadi 20% itu sama saja dengan 20 per 100. Dan ini sudah menjadi bilangan biasa. Jika ingin disederhanakan,
Nah, tinggal sederhanakan saja, ini coret jadi 2/10, jadi sama dengan 2/10. Ingin disederhanakan lagi, bisa menjadi 1/5. Contoh lain, 45/100. Contoh lain, 45%. Nah, jadi di sini contoh lainnya itu 45/100. Gitu jadinya kalau persen. Sangat mudah. Jadi anggap saja persen ini, itu tanda persen ini yaitu per 100. Tanda persen ini sama dengan 100. Jadi tinggal tulis saja 45 di sini, persennya di sini 100-nya. Gitu. Jika ingin mengubah dari bilangan biasa ke bilangan persen, contohnya seperti ini. 1/5. Ini bilangan biasa. Kita ubah ke bilangan persen. Kita ubah saja si penyebutnya itu ke 100. 5 kali berapa yang hasilnya 100? Jadi 5 kali 5 dikali 20 sama dengan 100. Jadi 5 kali 20 kan sama dengan 100. Jadi yang atasnya juga kita kalikan saja dengan 20. Jadi 20/100. Jadi sama dengan 20%. Gitu kalau untuk persen. Nah, contoh lain, misalnya di sini ada 1/4. Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 100? Kalau tidak 100, kita ambil katakan di sini 100 dibagi 4 sama dengan berapa? Misalnya 8 turun 0, bisa 2 kali 5 sama dengan 20, sama dengan 0. Jadi 4 yang kalinya sama dengan 100 itu yaitu 4 kali 25. 4 kali 25 sama dengan 100. Dan di sini 1 kali 25 sama dengan 25. Jadi di sini ditulis 25%. Nah, itu untuk pengubahan dari bentuk persen ke bentuk biasa dan bentuk biasa ke bentuk persen. Dan ingat, persen itu ditandai oleh ini. Nah, cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Semoga kalian mengerti dan dapat dipahami. Semoga kalian dan keluarga disehatkan selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus belajarnya. Tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.